kucing pun kita buat masalah sama dia. Apa nggak teringat kita waktu salat tengah jam nangis dia? Ya Allah, ini nggak baca doa berarti ini semua ini. Di dalam salat nggak ngupat, tapi di luar salat masih mau ngupat. Jadi bagaimana pentingnya salat dilakukan silman waharban dalam masa konflik, dalam masa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji dan syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan izin Allah pada hari yang berbahagia ini kita telah dapat hadir bersama-sama di ruangan yang berbahagia ini dalam rangka memperingati peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam tidak lupa pula kepada beliau, yang mana beliau telah diutus oleh Allah untuk membawa kepada kita pedoman dalam rangka mencapai kebahagiaan hidup di dunia yang hanya sementara dan hidup di akhirat nanti yang kekal dan abadi. Kaum bapak yang hadir semuanya yang saya muliakan, kaum ibu juga yang saya muliakan, dan anak-anak kami yang hadir juga yang kami cintai. Pada hari yang mulia ini, saya dimintakan untuk menyampaikan suatu, yaitu tausiah yang judulnya ini kedengarannya enak, tapi membahasnya berat, apalagi melaksanakannya. Yang mana judul dimintakan dan telah saya tetapkan sendiri judulnya akhirnya, yaitu Atimmus salah waj'alil Qur'ana aqrabas sahabah. Artinya, sempurnakan salat, jadikan Al-Quran sahabat dekat. Ini judul yang sangat indah, tetapi membahasnya berat, apalagi mengamalkannya. Mengapa ini berat? Karena bukan kita sendiri yang mengatakannya berat, tetapi adalah Al-Quran yang sudah menjelaskan, menggambarkan, sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Yang artinya, memohonlah kamu pertolongan dengan bersabar dan dengan melakukan salat, dan sesungguhnya salat itu sangat berat kecuali atas orang-orang yang khusyuk. Maksudnya orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdasarkan ayat surat Al-Baqarah ayat 45 ini,
dapat kita pahami dan kita maklumi serta kita ketahui bahwa amal yang paling berat adalah salat. Kalau mengucap 2 kalimat syahadah mudah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah. Kalau orang yang dengan yakin dia dari non-muslim masuk ke dalam Islam dengan mengucapkan kalimat ini, otomatis dia sudah Islam. Lantas amal ibadah yang lain seperti puasa. Puasa ini juga tidak berat dibandingkan dengan salat. Puasa ini dimintakan kepada kita untuk mengamalkannya hanya dalam sebulan, dalam setahun yang diwajibkan. Jadi dalam 1 tahun hanya 1 bulan. Itu puasa Ramadan. Sedangkan zakat. Zakat juga adalah ibadah yang difardukan apabila sudah sampai kepada nisab dan haulnya. Ini juga tidak sama beratnya dengan salat. Sedangkan ibadah lain adalah ibadah haji. Ibadah haji ini juga hanya diwajibkan oleh Allah pada kita. Seumur hidup kita hanya diwajibkan sekali. Apabila sudah sampai kepada kewajiban itu, yaitu kemampuan yang mampu kita laksanakan untuk ke haji. Tetapi ibadah salat yang kita lakukan adalah ibadah yang tidak pernah ada henti-hentinya. Baik sejak kita baligh sampai kita berpulang ke rahmatullah. Jadi sepanjang hidup kita, salat ini diwajibkan untuk kita lakukan. Kaum muslimin sidang jamaah Isra Mi'raj yang saya muliakan, yang mana mengapa Al-Quran itu sangat penting dan apa keutamaannya? Salat itu sangat penting karena para ulama kita telah membahas ahammiyatus salati wa fadluha, urgensi salat dan keutamaannya. Apa itu urgensi? Pentingnya salat dan keutamaan salat. Awalan, yang pertama, as-salatu ahammu arkanil Islam ba'da syahadatain. Salat adalah rukun Islam yang paling penting sesudah 2 kalimat syahadah. 2 kalimat syahadah adalah pintu pertama masuk Islam. Yang kedua langsung adalah salat. Tanian, as-salatu amarallahu ta'ala bil muhafazati 'alaiha fi kulli hal. Yang kedua adalah salat itu perintah Allah. Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita jaga, yang harus kita laksanakan dan harus kita pelihara ala kulli hal, dalam setiap keadaan kita. Ini di mana setiap keadaan kita? Hadaran wa safaran. Baik ketika kita masa hadir di kampung kita, menetap di kampung kita, mukim di rumah kita, wasafaran, dan ketika kita bermusafir, ketika kita bepergian, tetap diwajibkan salat. Walaupun caranya ada boleh jamak kasar.
silman wa harban, pada waktu damai dan dalam peperangan. Bagaimana hebatnya perintah Allah ini. Dalam keadaan aman, damai, kita tetap wajib salat. Wa harban, dalam peperangan. Dalam peperangan tidak ada istilah boleh tinggal salat. Kalau tidak bisa kita dalam keadaan perang ini melaksanakan secara sempurna, boleh kita kerjakan dengan jalan-jalan darurat. Misalnya kalau berjamaah ada 37 cara salat dalam perang. Ini hebatnya. Misalnya yang terkenal ada 3. Kalau mau berjamaah, ini dalam keadaan kita perang. Misalnya musuhnya masih belum jelas, musuhnya ini belum menyerang, tapi diduga musuh ini sudah mulai dekat. Makanya diduga di depan kiblat misalnya musuh ini. Maka jamaah dalam salat ini boleh dibagi 2 kelompok. Satu kelompok takbir duluan, ya, nanti ramai-ramai sama-sama. Tapi ketika ruku, satu kelompok di depan ruku, yang di belakang masih berdiri. Lalu yang di depan berdiri, yang di belakang ruku. Begitulah kesiapan-kesiapan dalam menghadapi musuh dalam perang. Kalau misalnya musuh sudah nampak mulai menyerang, diketahui oleh kita, maka dalam salat ini tetap boleh dibagi 2 kelompok. Satu kelompok salat dulu, ya, bersama imam. Dia sudah 1 rakaat, yang ini boleh selang-seling. Kalau sudah perangnya berkecamuk, salatlah dalam keadaan bagaimana yang mungkin. Boleh salat dalam kendaraan, boleh salat di atas kuda perang. Menghadap kiblat kalau masih mampu boleh menghadap kiblat. Kalau tidak, waktu takbir saja. Setelah itu salat dalam perang. Allahu Akbar, salat terus, berjalan terus, memegang senjata terus. Ini mana ada istilah boleh tinggal salat. Kaum muslimin, kaum muslimat, kaum bapak dan kaum ibu yang berbahagia, begitulah pentingnya melaksanakan salat. Jadi bagaimana pentingnya salat dilakukan silman wa harban, dalam masa konflik, dalam masa tidak aman pun harus dikerjakan. Dan damai, silman damai, harban yaitu konflik perang. Sihhatan wa mardan, dalam waktu sehat dan waktu sakit. Bagaimana waktu sehat kita wajib salat, waktu sakit wajib salat. Ini ada orang, kenapa nggak salat? Sakit. Sakit apa? Sakit gigi. Sakit apa? Bisul. Masa itu alasan jadi meninggalkan, tidak mengerjakan salat? Bayangkan. Ini pentingnya salat. Maka betapa ironisnya, berapa sedihnya hari ini banyak orang-orang yang tidak open dengan salat. Banyak orang-orang yang seolah-olah salat itu hanyalah kepentingan ustadznya. Seolah-olah salat itu kepentingan orang tuanya. Karena orang tuanya yang menyuruh dia salat. Jadi anak-anak ini kalau di depan orang tuanya salat, tapi di belakang orang tuanya dia tidak salat. Ini kalau demikian sangat aneh dan sangat-sangat menyedihkan. Kaum ibu dan kaum bapak yang berbahagia. Ini kepentingan salat. Ya, tsalisan, yang ketiga, as-salatu wasiyatu Rasulillah bil akhirati li ummatihi.
fil akhiri li ummatihi. Artinya salat itu adalah wasiat Rasulullah kepada umatnya di akhir kehidupannya. Rasulullah mau meninggal, wasiatnya yang paling penting bukan lain. Apa wasiatnya? As-salah, as-salah, as-salah. Salat, salat, salat. Jadi Nabi berwasiat tentang salat. Ini pentingnya salat. Rabi'an, yang keempat, as-salatu min syariatil anbiya wal mursalin. Salat itu adalah syariat, jalan yang ditempuh oleh para nabi dan oleh para rasul. Ini salat. Selanjutnya juga as-salatu umududdin wala yaqumu illa biha. Salat adalah menegakkan agama. Syarat kita tegaknya agama adalah salat, dan tanpa salat tidak tegak agama. Maka Rasulullah mengatakan as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat adalah tiang agama. Siapa yang mengamalkan salat berarti dia sudah menegakkan agama. Dan siapa yang meninggalkan salat berarti dia sudah menghancurkan agama. Jadi jangan kita anggap yang pertama menghancurkan Islam adalah orang di luar Islam. Bukan. Yang menghancurkan pertama adalah Islam, adalah kita sendiri, pemeluk muslim yang meninggalkan salat. Inilah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sangat-sangat kita sedihkan kalau banyak di antara warga kita yang meninggalkan salat. Selanjutnya yang keenam, as-salatu tanha anil fahsya wal munkar. Salat itu adalah mencegah diri daripada berbuat keji dan mungkar. Ini dia. Jadi keenam, salat adalah mencegah diri kita dari berbuat keji dan mungkar. Nah, ini ada pertanyaan kadang-kadang. Pak Ustadz, katanya, mengapa ada orang salat? Rajin salat ya, tapi rajin juga maksiat. Paling kurang maksiatnya ketika pergi Jumat dia pakai sandal buruk, sandal yang sudah tua. Begitu pulang Jumat dia mengambil sandal yang baik, sandal orang. Dia berlandaskan mengatakan, karena para penceramah sering mengatakan, ambil yang baik, tinggalkan yang buruk, katanya. Ini katanya alasannya. Maka orang yang mengatakan tadi, yang mendengar tadi, pendengar tadi, jamaah tadi, mentafsirkan ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Dia ambillah sandal yang baik-baik, sepatu orang yang baik-baik, dia tinggalkan sandalnya yang buruk-buruk. Ini salah. Ini berarti salatnya tadi belum salat yang baik. Salatnya tadi masih salat-salatan. Belum salat yang sebenarnya. Masih patung. Belum punya nyawa gitu. Gak ada nyawanya, patung gitu. Jadi ibu-ibu sekalian, jadi makanya salat kita itu perlu kita perbaiki. Nah, maka pada hari ini kita hanya akan membahas sedikit-dikitnya, tapi bisa kita pahami untuk jalan menuju kepada lebih baik. Yang ketujuh, salat itu adalah penebus dosa. Dosa-dosa kita yang kecil-kecil, dengan melakukan salat, Allah akan ampunkan. Antara dua salat, antara zuhur dengan asar, antara asar dengan maghrib, antara maghrib dengan isya, ini jelas. Tapi salat yang bagaimana? Nah ini nanti akan kita bahas sebentar lagi. Yang kedelapan, salat adalah kasratus salati sababun limurafaqatin nabiyyi fil jannah. Banyaknya salat, banyaknya seringnya kita salat, ini ditambah fardu dengan sunat, maksudnya itu sebagai sebab untuk dapat kita
berjumpa Nabi kita di surga nanti. Amin. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa dengan Nabi kita. Amin. Nah, sekarang kita akan membahas tentang tadi yang ke 7 ya. Yang keenam. Yang keenam, as-salatu tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat itu dapat mencegah orang yang musalli, orang yang salat itu salatnya dapat mencegah orang yang salat ini dari kemungkaran dan kekejian. Bagaimana? Ini perlu kita pahami, ibu-ibu. Maka dalam kesempatan yang sesingkat-singkat ini saya sampaikan klasifikasi muslim dalam menghadapi salat. Ini tanya diri sendiri, diri kita nih masing-masing. Saya di mana nih kedudukan saya dalam menghadapi salat? Nih. Dalam menghadapi salat, umat muslim ini telah terbagi kepada beberapa kelompok. Kita di mana ini? Kelompok mana kita? Dah? Kelompok mana? Catat sendiri dan jangan tunjuk tangan. Saya kelompok, jangan. Yang pertama, klasifikasi muslim dalam melaksanakan salat. Yang pertama, orang muslim tetapi tidak salat. Nah, jelas? Ini kelas 1. Orang muslim tetapi tidak salat. Ini menurut saya tanya ibu-ibu dulu. Menurut ibu-ibu orang muslim tapi tidak salat. Ini kelas 1. Ini baikkah atau burukkah ini? Baik. Oh, ada yang bilang, ada yang diam. Baikkah ini ataupun buruk? Buruk ya. Menurut saya sudah baik daripada yang enggak ada kelas. Hah? Benar enggak? Dia sudah baik daripada yang belum ada ke kelas. Ya. Jadi yang belum ada kelas itu belum masuk Islam ya. Jelas. Dia masih belum masuk dia. Jelas. Jadi ini sudah baik ya. Sudah baik. Nah, sudah dapat kelas 1. Jadi mana lebih baik orang yang sudah mau masuk sekolah kelas 1 dengan yang belum mau masuk gitu? Mana? Yang lebih baik yang sudah mau masuk lokal kan? Sudah masuk kelas dia. Ini kelas 1. Tapi cukupkah kita itu kelas kita sampai kelas 1 saja gitu? Nggak cukup. Nggak jelas. Jadi umat Islam yang kelas 1 ini dia muslim tapi tidak salat. Nih. Nggak jelas. Nomor 1 kelas 1 dia. Jadi kelas 2 ialah, nah ini kelas 2. Kelas 1 ya tadi udah. Kelas 2 orang muslim yang sudah mau melaksanakan salat. Ini kelas 2. Nah kelas 2 ya. Muslim, kita tidak sebut muslimah. Karena dikatakan muslim, otomatis di dalamnya sudah masuk muslimah. Muslim, kelas 2, muslim yang sudah mau melaksanakan salat. Jelas. Tetapi masih rugi, masih punya kekurangan. Kenapa? Dia salat, tapi salatnya tidak dilandasi dengan ilmu pengetahuan. Ini dia. Salat subuh, ya salat dia. Salat dia, tapi tidak ada ilmu. Bagaimana tidak ada ilmu? Ya udah. Kalau ilmu yang lain, mantap dia. Kalau ilmu misalnya ilmu hitung, mantap ya. Ilmu matematik, juara 1 dia, Indonesia. Tapi ilmu salat, dia tidak belajar. Salat ya salat. Bagaimana orang salat? Ya begitu. Orang ruku, dia ruku. Orang sujud, dia sujud. Kalau kita tanya,
berapa syarat salat? Itu yang jangan tanya saya. Mana rukun qauli, mana rukun fi'li, mana rukun qalbi? Itu yang saya nggak tahu. Ini kelas 2. Jadi kelas 2 ini sudah melaksanakan salat, tetapi minim ilmunya tentang salat. Jelas? Ini belum mendapat kasih sayang dari Allah. Belum. Nah, kasih saja dia. Yang ketiga adalah orang muslim. Orang muslim yang sudah melakukan salat. Ini orang kelas 3. Dan sudah ada ilmunya tentang salat. Sudah ada ilmunya. Kalau kita tanya, waktu begini baca apa? Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Sudah ada ilmunya dah. Ini yang kelas 3. Tetapi kekurangannya, yang kelas 3 ini tidak tetap melaksanakan salat. Belum tetap. Masih kadang-kadang subuh salat, zuhur enggak salat. Asar salat, maghrib tinggal salat. Ini kelas 3. Kelas 3 ini saya rasa banyak masih. Banyak. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, ketiga-tiga kelas ini masih sangat sayang hidup dalam Islam. Karena masih menyandang titel humul fasikun. Mereka masih termasuk orang-orang fasik dalam beragama. Apa itu orang fasik dalam beragama? Orang yang masih mengerjakan dosa-dosa besar. Masya Allah. Kalau kita tanya kepadanya, Bapak ada bekerja dosa besar? Enggak. Aku enggak ada mencuri katanya. Aku tidak berzina. Aku tidak membunuh. Tapi dia dalam salat masih begitu. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 ini masih bertitel orang-orang fasik. Arti orang fasik adalah orang yang mengerjakan dosa besar. Karena meninggalkan salat, tidak melaksanakan salat dengan baik, ini masih dosa besar. Jelas? Ini ibu-ibu sekalian. Jadi coba tanya diri kita, di kelas mana aku sekarang? Ini makanya harus atimmus shalah, sempurnakan salat kamu. Kelas 4. Kelas 4 adalah muslim yang sudah salat, sudah berilmu tentang salatnya, dan sudah tetap salat, sudah tetap, nggak tinggal-tinggal lagi salatnya, tetapi masih punya kekurangan. Masih kurang. Apanya yang kurang? Tidak paham apa yang dia baca dalam salat. Ini banyak, Pak. Jadi yang dibacanya dalam salat, dia nggak paham. Waktu kita tanya misalnya, Ibu, Bapak, anak muda, sewaktu kita bangun, Allahu Akbar, kita membaca dalam duduk, ya, antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kita tanya dia, apa itu maknanya? Aku nggak tahu. Nah ini maknanya nggak tahu, yang dibaca dalam salat itu nggak tahu dia. Ini kelas 4. Jadi bagaimana sempurna salat kita, maknanya kita nggak tahu. Jadi coba bayangkan, jangan hari ini panjang sekali cita-cita entah di mana-mana, salat pun belum beres. Belum beres. Perjalanan kita sudah sampai ke Eropa, sudah sampai ke London, sudah sampai ke Amerika, entah kemana-mana. Salat saja belum beres. Jadi apa yang kita hebatkan sekarang? Ini ibu-ibu sekalian. Inilah pentingnya kita memperbaiki salat kita. Jadi bagaimana hari ini
Jangankan maknanya, bacaannya masih salah. Kalau kita tes, coba tes salat. At-tahiyatul mubarakatus salawatut taibatu lillah. Di mana benarnya ini? Taibatu, itu taibatu itu. At-tahiyatul mubarakatus salawatut taibatu. Macam mana ini? Yang benar at-tahiyatul mubarakatus salawatut Thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ini yang benar bacaannya. Dan apa yang kita baca ini, kita mengerti. Paham. Bukan diartikan. Pendeknya apa yang kita baca dalam salat kita, kita paham. Misalnya kita baca, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini baru bacaannya. Apa yang kita baca ini, kita paham. Membaca Fatihah harus benar. Kalau enggak benar, Fatihahnya tidak sah. Tidak sah Fatihah, tidak sah rukun. Tidak sah salat. Maka dengan baca Fatihah jangan sembarangan. Alhamdulillah rabbil alamin. Dari mana dapat le? Alhamdulillah rabbil alamin. Ada yang baca Siratal ladzina an'amta. Nama hinan. Siratal ladzina an'amta. Dari mana anaknya situ? Nah itu hinan. Dia jelas. Siratal ladzina nunnya mati. Ya, izhar hakiki. Siratal ladzina jangan an'amta, dua-dua ain salah. Inilah belajar. Inilah harus kita atimmus salah, sempurnakan salat kalian. Doa-doanya, ya, cara-caranya. Ini sudah kelas keempat. Ya, kelas 4 ini tadi tidak paham maknanya. Kelas 4 lah. Jadi kelas 5, kelas 5 ini sudah paham. Kelas 5 dia paham maknanya. Ketika dia baca, dia tahu. Kita harus tahu. Misalnya ibu ini orang Aceh misalnya. Ho nejak bu, lu nejak Medan. Apa artinya nejak Medan? Nggak tahu saya. Berarti dia nggak tahu bahasa Aceh itu. Nggak tahu dia bahasa Aceh. Apa itu? Pendeknya nggak tahu artinya. Dia bisa ngomong, nggak tahu dia. Dalam kita salat, apa yang kita baca ini harus kita mengerti. Bukan diartikan, bukan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, bukan. Ngerti kita. Allahu Akbar kabira. Apa ini? Allah Maha Besar, lagi sempurna besar. Walhamdulillahi katsira. Maha suci Allah. Lagi maha banyak. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda. Aku hadapkan wajah mukaku. Mengerti, bukan diartikan, tahu. Waktu kita bilang, kita tahu. Lenek pajobu. Ini artinya kalau saya mau makan nasi. Baik begitu dia, mengerti kita. Nah, jadi yang kelas 5 dia sudah mengerti. Kelas 5.
tetapi ada kekurangannya. Apa kekurangannya? Belum khusyuk dalam salatnya. Dia salat Allahu Akbar, dah ngerti semua. Bismillahirrahmanirrahim, bagus. Tapi belum khusyuk. Arti belum khusyuk, belum. Nah, apa itu? Kalau khusyuk ini belum terarah dalam salatnya kepada ibadah salat. Bahasa kita ini apa? Khusyuk bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia, tidak terpenuh pusat perhatian. Tidak, pusat perhatiannya tidak ke dalam salat. Tapi kalau yang lain bisa dia perhatian, salat nggak bisa. Yang lain mana? Misalnya seorang pemudi, seorang anak gadis, seorang pemuda. Dia bisa khusyuk ketika menulis surat kepada pacarnya. Ketika dia nulis surat kepada pacarnya, di keheningan malam ini, aku tuliskan penaku ini. Dia pusat perhatiannya. Si gadis tadi sedang masak malam itu, masak ya. Masakannya jadi hangus. Hangus. Udah hangus, tercium bau masakannya. Karena dia terpusat pikirnya ketika nulis tadi. Kasihku, seandainya engkau tidak ada di sampingku, tiada arti hidupku ini. Dia terpusat perhatiannya. Ya, tapi ketika salat nggak bisa. Allahu Akbar. Sedang salat tadi, sedang begadang dia di luar salat. Mana begadang di luar salat? Allahu Akbar. Pikirannya begadang di luar sana. Apa pikirannya? Aku macam mana ya? Ayamku belum bertelur. Sampai sedang salat ingat ayam belum bertelur. Kuliahku belum selesai. Di mana-mana ini melanglang buana dia, begadang. Tapi dia dalam salat. Ini berat Bapak sekalian. Siapa bilang mudah salat tuh? Coba bayangkan ini. Ini kelas berapa ini? Kelas 5. Jadi kelas 5 ini ibu-ibu belum bisa khusyuk. Jadi bagaimana caranya supaya bisa khusyuk? Harus kita latih diri kita, Bu. Kalau mau khusyuk itu latihlah. Bagaimana melatihnya? Jangan banyak buat masalah di luar salat. Jelas? Jangan ada masalah dengan tetangga, masalah dibuat dengan suami, masalah dibuat dengan anak, masalah dibuat dengan kucing. Kucing pun kita buat masalah sama dia. Apa enggak teringat kita waktu salat? Bagaimana membuat masalah dengan kucing? Ketika tadi mau salat, kita mengukur kelapa. Ukur kelapa biasanya kalau di kampung-kampung memakai kukuran, grut gitu. Rupanya kucing ini minta sedekah dia. Kasih saya sedikit lah, mau coba kelapanya. Dia minta sedikit cuman. Datang kita bilang, kau ini dengan tempurung kelapa, gitu. Ini bengkak kucing tadi. Setengah jam nangis dia. Kurang ajar kau, sakit kali katanya. Kalau bisa kulawan kau ya, kulawan kau. Aku rasa Nah, jadi baru terjadi, lalu kita salat. Allahu Akbar. Bahkan kucing tadi masih meradang di sana. Kita pasti teringat. Makanya itulah untuk khusyuk ini harus, ini anak kecil kayak gini dia. Ini mamanya mau salat. Mamanya mau salat. Jadi ayahnya pergi tugas. Ada yang tugas di PTP, ada yang guru kan. Rupanya si ibu ini mau salat. Mau salat ini. Rumahnya modelnya tinggi di kampung. Di kampung rumahnya tinggi. Ada tangga-tangganya. Anak ini kalau mau salat, amankan dulu dia supaya kita khusyuk. Ini enggak.
mamanya salat di atas rumah. Lalu sedang salat, Allahu Akbar. Lewat orang. Anak-anak! Becak, anak-anak! Becak lewat rupanya, anak-anak! Jadi si mama tadi, karena rumahnya tinggi, di pinggir jalan, anaknya tidak dinaikkannya ke rumah. Teringat nggak sama anaknya? Jawab. Teringat nggak sama anaknya? Teringat. Udah. Mana khusyuk salat? Makanya kalau mau salat, yang anaknya kecil-kecil ini kayak gini, anaknya kecil-kecil, dibawa ke rumah. Tuh, dikunci rumahnya itu, nggak mati dia. Atau kalau ada itu apa namanya tuh, ada penjara anak-anak namanya, penjara anak-anak tuh, masukkan ke situ, dia nggak bisa naik dia gitu. Sedang salat kita masuk penjara, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa situ. Ini anaknya dibebaskannya di luar sana. Makanya ini nggak khusyuk dia, nggak khusyuk. Jadi Bapak sekalian, ini khusyuk harus dilatih. Yang kelas 6 dia sudah khusyuk, orang yang sudah khusyuk dalam melaksanakan salat. Tetapi ada masih kekurangannya. Tidak kuat ingatannya atau pelupa. Orang sudah pelupa. Allahu Akbar. Orang yang pelupa ini sebaiknya sadar diri, tahu diri, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau sudah kita pelupa, banyak lupanya, nggak kuat ingatan lagi, ini kita masuk kelas 6 ini. Khusyuk sudah, tapi pelupa. Ini sadar dirilah, jangan sering jadi imam orang lagi. Kenapa? Kalau kita jadi imam orang, kita pun tidak sah, orang pun tidak sah nanti. Kenapa? Allahu Akbar. Saya jadi imam, saya udah pikun gitu, udah sering lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Padahal masih Maliki yaumid, tapi kena pelupa. Amin. Ini dia. Karena apa kata makmum? Subhanallah. Maksud makmum ini belum sampai kan? Gimana salahnya ini? Kena pelupa. Ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baguslah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin. Lagi. Ini repot orang. Jelas? Jadi ini sebaiknya kita jangan lagi jadi imam, memaksakan diri namanya. Jelas? Tapi kalau orang yang kelas 6 ini sudah diterima Allah, kalau dia salat sendiri, jelas? Kalau dia jadi imam itu sok-sok pandai lagi, jangan. Jadi kelas 7 adalah orang yang sudah khusyuk salatnya, tapi nggak khusyuk seperti Nabi. Paling kurang sudah khusyuk lah, masuk ke kelompok khusyuk. Sudah khusyuk salatnya dan kuat ingatannya. Ini kelas berapa? Kelas 7. Inilah yang paling kurang, harus kita naikkan kelas salat kita sampai ke kelas 7. Di kelas 7 ini barulah orang-orang yang salat kelas 7 ini mendapat titel dari Allah. Apa titelnya? As-salihin. Orang-orang yang saleh. Orang-orang yang saleh. Sekarang saya tanya ibu-ibu. Ibu mau jadi orang saleh? Mau? Ada berdoa?
Ada. Tunjuk tangan siapa yang pernah berdoa kapan? Kapan berdoa menjadi orang saleh? Kapan? Hah? Kapan? Oh. Coba nih, jujurlah. Ibu, siapa yang pernah berdoa menjadi orang saleh? Ah ya, kapan, Bu? Ketika salat. Dalam salat. Oh ya. Ibu itu udah bilang ada. Ibu ini kapan? Kalau dalam salat kapan ibu berdoa? Macam mana? Nggak ada itu. Itunya kemauan sendiri. Yang diperintahkan kita dalam salat, ada kita itu. Ketika kita baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ada kan? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bukan pelan. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ada enggak? Assalamu alayna. Ada. Wa ala ibadillahi shalihin. Kita doakan itu atas kami dan atas orang-orang hamba Allah yang saleh. Termasuk kita menjadi orang saleh. Ini kita doakan. Ini di dalam salat. Di luar salat di mana? Siapa ingat? Pernah enggak? Ya Allah, ini enggak baca doa berarti ini semua ini. Ya Allah, sedih-sedih. Kapan? Ini Bapak nih. 100 Bapak nih kontennya. Setelah wudhu katanya. Coba ikut. Asyhadu an la ilaha illallah. Coba. Wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin. Waj'alni minal mutatahhirin. Waj'alni min ibadikas shalihin. Jelas. Kita berdoa menjadi orang saleh. Orang saleh tadi baru bisa jadi orang saleh kelas salatnya kelas berapa? Kelas berapa? Kelas 7. Ya Allah. Jadi tanya diri sendiri sekarang, sudahkah aku kelas 7? Kan dia. Kalau belum kelas 7, berusaha naikkan kelas kita menjadi kelas 7. Jelas? Inilah ibu-ibu. Nah, kelas 7 ini baru disebut orang saleh. Jelas? Kelas ke-8 ini lebih dari orang saleh lagi. Wah, hebat lagi. Kelas 8 ini lebih hebat lagi dari orang saleh. Orang saleh ini kadang-kadang salatnya udah diterima, tapi masih kurang rapi dia. Kurang rapi dalam salat. Kadang-kadang masih geraknya nggak batal, gerak sikit. Ada yang dalam salat masih mau kayak gerak-gerak, tapi nggak gerak batal. Ini, udah jelas. Dalam salatnya. Kalau laki-laki ya, bapak ini saya nih laki-laki, kadang-kadang sesekali salat nggak pakai baju, masih mau. Itu kelas 7 tuh. Yang penting tutup aurat. Tapi kalau pergi ke kantor camat, harus nyetel dia, bagus. Jumpa dengan Allah, masih mau nggak pakai baju. Udah jelas? Itu kelas 7, tapi udah sah. Kalau kelas 8, lebih hebat dari kelas 7. Bagaimana kelas 8? Dia tidak berani salat kalau nggak rapi. Jelas? Dia kalau pakai celana pun dia malu dia, kecuali dalam perjalanan. Di rumah nih, alah pakai celana saya, dia pakai sarung gitu dia. Ini kelas 8. Udah jelas? Salatnya pun pelan-pelan gitu. Kalau yang kelas 8 masih gedegum katanya, bersuara. Allahu Akbar, gedegum gitu. Kalau yang kelas 8 nih lembut. Jelas? Ini jelas. Kelas 8 sudah mendapat titel, nama titelnya Al-Muqarrabin. Orang yang sudah dekat hubungan dengan Allah. Jelas? Dekat hubungan dengan Allah. Ibu,
kalau kita dekat hubungan dengan Allah, senang nggak Allah? Senang nggak Allah? Senang. Coba kita dekat hubungan dengan Pak Wali, senang nggak? Senang. Kadang-kadang kita nanti ada, ibu tuh datang bu, kemari katanya. Karena kita dekat sama dia. Kemari. Kalau sama Allah lebih lagi. Nggak jelas? Itu kelas berapa tuh? Kelas 8. Kelas 8 masih punya kekurangan, Pak. Hah? Apa kekurangannya? Belum sama tingkah lakunya di luar salat dengan di dalam salat. Ini belum sama. Kelas 8 belum sama. Bagaimana maksudnya? Di luar salat masih mau sesekali dia nggak pakai jilbab gitu. Jelas. Di dalam salat nggak ngupat. Tapi di luar salat masih mau ngupat. Jelas. Di dalam salat ada ngupat orang? Ada? Ada ngupat dalam salat? Nggak ada kan? Di dalam salat ada makan haram? Nggak ada. Di luar salat masih mau sesekali gitu. Kalau banyak-banyak kali udah lain. Ini kelas 8. Kelas 8. Kelas 9 sudah sama kedudukannya di luar salat sama dalam salat. Di dalam salat tidak mengupat, di luar salat tidak mengupat. Di dalam salat tidak ngomong kotor, di luar salat tidak ngomong kotor. Ini kelas siapa? Kelas para nabi. Jelas? Nabi, Rasul, sahabat, itu kelasnya Pak. Bukan kelas kita, bukan kelas saya itu. Saya belum sampai ke situ. Ibu-ibu udah sampai? Entah, kadang udah sampai. Ini dia. Jadi yang kelas 9 ini titelnya di hadapan Allah humus siddiqun. Merekalah orang-orang yang siddiq, salihin, mukarrabin, siddiqin. Ini sudah hebat. Jadi inilah, karena waktunya sangat singkat, nggak mungkin saya jelaskan panjang-panjang. Itu saja dulu kelas, tahu ibu-ibu, udah tahu hari ini kelasnya kelas 9 sudah. Sekarang saya masuk kepada teman Al-Quran. Teman Al-Quran.